Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. La ya'til badiru min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu bapak yang saya hormati, kajian Masjid Al-Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih bisa memakmurkan masjid yang kita cintai, Masjid Al-Huda, dan sekaligus kita silaturahim dan tadi sudah beribadah, dan yang tak kalah penting kita belajar bersama tentang wahyu-wahyu Allah. Seperti yang saya umumkan di room PA kajian, bahwa temanya adalah balaga sang jiwa. Sekali lagi saya ulang bahwa kita manusia terdiri dari jasmani atau materi ini. Materi jasmani itu materi karena kerja materi, kemudian jiwa itu energi, roh juga energi. Ibu bapak yang saya hormati, kita semua memang sudah diberikan waidah hasanah oleh Allah. Di sini memulai kajian malam ini dalam surah Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhannas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huwa rahmatan lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu adalah mau'izah hasanah. Mau'izah min rabbikum. Untuk apa? Sifat itu obat atau penyembuh. Ya. Kan sering saya sampaikan, penyembuh dalam dada itu adalah yang sifatnya kolbu. Ya, kolbu itu bukan liver. Ya. Kalau saya sampaikan, kalau liver itu kan penyakitnya sakit hati, apa itu sirosis hati, sakit kuning, hepatitis A, B, C. Itu penyakit liver yang di sini. Tapi kalau penyakit sudur itu adalah sakit hati, marah, sombong, kecewa, dendam, kemudian hasad, dengki, dan lain sebagainya. Maka Quran bisa menyembuhkan manakala dipelajari. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kalau pendidikan Maus di surah Ali Imran ayat 138 bahwa itu dijelaskan orang yang bertakwa itu mesti mempelajari Al-Quran. Nah, sebagai prolog dalam kita belajar ilmu ini, ilmu itu ada ilmu yang umum, ada ilmu yang khusus, ada ilmu yang lebih khusus. Jadi kalau misalnya kita belajar itu ada yang zaman Nabi itu ada yang khusus, yang awam, yang lain sebagainya, pun ada yang khusus, ada yang lebih khusus. Bahkan kalau yang lebih khusus itu waktu zaman Nabi, ya, menurut surah 58 ayat 12, itu dia harus mengeluarkan sedekah dulu untuk mendapatkan ilmu dari Nabi. Nah, oleh karena itu, ya, maka sebagai analogi tentang ilmu yang kita pelajari, itu saya membuat analogi. Ya. Waktu kita SD dulu, itu di pelajaran itu ada 2 tambah 2 4, 2 kali 2 4, kemudian 8 dibagi 2 4, 6 dikurangi 2 4. Nah, ini waktu SD. Kemudian menginjak ke SMP SMA, itu sudah ditambah, ilmunya sudah ditambah, akar 16 itu adalah 4. Semua hasilnya 4. Nah,
Kemudian masuk ke mahasiswa. Mahasiswa karena ditambah ilmu, akhirnya dia ada pelajaran baru yaitu log 10.000. Log 10.000 itu 4. Jadi log 10.000 itu 4. Jadi hasilnya 4 semua. Nah, bagi yang tataran SD itu kalau mendengar yang log 10.000 4, mesti nyalahke. Salah 4 kok log 10.000 kan begitu. Ya, padahal ini yang SD ini aja mungkin yang kelas 1 sampai kelas 3 itu baru tambah dan berkurang. Atau nanti kalau sudah kelas 5 6 tambah apa itu pembagian dan perkalian. Nah, oleh karena itu analogi ini sebenarnya kita bisa untuk secara pragmatis ya. Secara pragmatis kita di masyarakat itu kadang kalau ilmunya tingkatnya baru ini ya, baru di SD itu yang menyalahkan yang sudah dalam. Maka saya sampaikan Al-Quran itu ibaratnya buah kelapa ya. Buah kelapa itu kan ada serabut, ada tempurung, lantas ada air kelapanya, lantas juga ada kelapanya. Kelapanya itu bisa menjadi santan, santan bisa menjadi minyak. Nah, kalau kita hanya mendapatkan serabut dari Al-Quran, itu belum bisa merubah jiwa kita yang tadinya mentah menjadi matang. Maka dalam ilmu tataran yang keempat itu ada syariat, kemudian ada hakikat, ada thariqat, dan ada ma'rifat. Nah, itu kalau tingkatannya baru syariat, ada itu misalnya lagi salat aja ada wah itu kok takbirnya kok tidak di dekat kuping ya, takbirnya kok cuma di bahu, nyalah kesing bahu, itu baru tingkatan yang itu. Tapi bagi yang sudah sampai ke dalam, oh ternyata itu teknis. Jadi Nabi waktu itu mungkin yang meriwayatkan ini tahunya ini, yang ini beda. Berarti sudah memahami perbedaan itu tidak masalah. Nah, oleh karena itu kita melihat dalam Al-Quran itu juga tingkatannya suruh ikra, suruh membaca, kemudian suruh tilawah, suruh tadabbur ya. Kalau ikra itu di dalam surah 96 ayat 1 sampai 5 itu surah itu yang ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian kita suruh tilawah surah Al-Ankabut ayat 45, utlum al-fiya ilaka minal kitab, kita suruh tilawah dari kitab. Dan tadabbur ya, surat An-Nisa ayat 82, juga surat 38 surat Shad ayat 29. Nah, itu juga kalau sudah membaca, mentilawah, menganalisa, meneliti, kemudian sampai tadabbur, itu akan mendapatkan tadi yang istilahnya kelapa itu sudah mendapatkan santan. Santan ini kalau dimasak bisa menjadi minyak. Nah, minyak ini yang tadinya mentah bisa menjadi matang. Orang yang tadinya mentah ya, entah itu kedanggalan ilmunya, kebodohannya, sukanya marah-marah, sukanya ngomongin orang, sukanya membenci ya. Itu kalau masih mentah harus dimatangkan. Kalau sudah matang, mendapat pencerahan tadi yang kembali kepada surah Yunus 57 tadi, sebagai obat, mendapat obat, itu nanti akan menjadi lembut, diibaratkan air. Maka air itu lambang dari kesejukan. Air itu walaupun dibelah dengan pedang tetap masih. Dan air itu yang jernih, yang mengalir seperti pikiran kita. Kalau pikiran itu mengalir itu enak. Tapi kalau pikiran kita beku seperti es ya, es itu sak gayung. Itu nggak mandi, mungkin kita berdarah-darah. Tapi kalau air ini mengalir, untuk mandi kan enak. Disitulah kita ya mulai tujuan dari belajar kita adalah untuk pencerahan kita, merubah jiwa kita ini yang tadinya beku menjadi cair, yang tadinya jiwa kita ini mungkin merana menjadi terarah, yang jiwa kita ini tadinya masih suka marah-marah, masih suka ngomongin orang, masih suka benci. Kita sudah menjadi diri sendiri, ya, sudah mendapatkan pencerahan dari wahyu Allah. Seberapapun gampang. Ya, Cina itu Quran itu gampang.
agama itu gampang. Ada ayat, jadi wong kok jujur, ilmunya sudah masuk, selama hidup dilakoni. Suruh sholat, sudah tahu ilmunya dilakoni, kan penak loh. Ora usah berbelit-belit. Bahkan Al-Quran itu juga dipermudah ya, dalam surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, 4 kali. Al-Quran itu dimudahkan sebenarnya. Cuma kita itu tinggal mau atau tidak kan begitu. Nah, itu yang bagian Bapak Ibu yang saya hormati ya, difirmankan ya di dalam surah ke-7 ayat 25 ya. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Bahwa bumi ini ternyata kita ini di dalamnya bumi ini, di atas bumi ini kita dihidupkan, kita juga dimatikan, kemudian kita dikeluarkan, dibangkitkan. Jadi kita sudah tahu ya, bumi kita lahir ya, di bumi ini. Makanya kita disuruh berkasih sayang sesama itu apa? Karena kelahiran kita, orang yang Pak Dewi itu kan hasil karya ayah ibu kita waktu berpelukan, berkasih sayang. Kemudian ada kita. Nah, harusnya kita satu sama lain dengan yang lain itu menurut sejarahnya dari jadinya kita lewat ayah atau orang tua kita itu harusnya memang berkasih sayang, tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tidak bermusuhan, tapi saling menghormati, ya, saling menghargai, saling membantu. Maka kalau saya selalu memberikan pengertian bahwa ciri orang yang husnul khotimah itu ada 3. Satu, waktu masih hidup itu memberikan pelayanan yang namanya mau soleh kepada siapapun, soleh sosial dan juga ibadah. Yang kedua adalah memaafkan. Sudah tidak punya sakit hati, tidak punya dendam, tidak punya masalah dengan orang lain karena dia sudah maafkan. Tapi kalau sudah tele-tele nyawone wis jeneng rongan ora iso masuk dendam masih anyel karo mungkin anaknya atau karo ini, tidak mungkin ini namanya husnul khotimah. Jadi sudah memaafkan semua. Lantas yang ketiga adalah kasih sayang. Dia sudah punya kasih sayang siapapun termasuk makhluknya. Maka yang sering saya juga sampaikan bahwa Allah itu memulai ayatnya itu basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Sampai 114 surat, 14 surat itu ya, 114 surat, yang 113 diawali dengan basmalah semua. Cuma satu yang surah 9 atau apa yang tidak pakai basmalah. Tapi dibuatkan ditambahi 114 basmalahnya di dalam surat An-Naml, surat nomor 27 waktu Sulaiman kirim kepada Abu Bilqis itu ada basmalahnya. Oleh karena itu Bapak sekalian, ya, kita ya, yang sudah diberikan oleh Allah tentang kelengkapan ya, kita lihat dulu waktu kita di rahim ibu. Ya, ini juga sering mengulang tapi ayatnya saya tampilkan biar tahu ya. Surah Al-Hijr ayat 29. Fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan maka ketika ku sempurnakan dia manusia itu, lantas Allah meniupkan padanya dari rohku min ruhi. Kalau kita belajar nahwu sorof, ruhi kemudian ayat adaya itu artinya rohku. Jadi ternyata kita ini ya dari rohnya Allah ya, min ruhi itu harus kita pegang dulu. Ternyata kita ini sebetulnya makhluk halus. Maksudnya halusnya gimana? Halus dalam arti roh dan jiwa itu tidak seperti jasad ini. Jadi jasad ini hanya apa? Kendaraan Bapak Ibu sekalian, atau jasing kalau bahasa ucap segalan kan begitu. Menurut saya udah menunggu. Ya menurut saya kalau ngaji ini kadang wis panas menajani
kita ingat dulu, kita itu diberi ruh oleh Allah. Ya. Kita berarti sebetulnya ternyata kita ini siapa? Jadi bapak ibu yang ibu-ibu yang cantik-cantik, bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini sebenarnya itu hanya casing. Bukan itu sebetulnya yang namanya Mas Heru, Mas Osen, Mas ini dan sebagainya itu hanya casing. Nah aslinya mana? Aslinya ya sebenarnya jiwa dan roh itu. Nah maka setelah kita di roh itu juga disempurnakan. Di sini surat Ali Imran ayat 6. Huwaladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang memberi bentuk kamu dalam rahim ibu ya. Itu dibentuk sebagaimana apa yang dikehendakinya. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Aziz itu Maha Kuat dan Maha Bijaksana. Maka kalau kita jadi orang yang kuat itu harus bijaksana. Ya, jadi pemimpin menjadi kuat harus bijaksana. Kalau tidak bijaksana tidak akan memberikan kemakmuran pada rakyat. Maka aziz itu kuat. Hakim yang bijaksana. Kalau kita bisa mewarisi ilmunya Allah, aziz dan hakim ini menjadi orang yang kuat dan bijaksana. Dan Allah memang di sini menyebutkan yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Jadi di dalam rahim ya, rahim ibu, mungkin ibu-ibu bisa merasakan ya. Kalau orang dulu itu sampai punya wanti-wanti mbake sok ngomong karo anake sing anake kuwi bojone meteng. Kowe aja mateni binatang, kamu jangan ini, jangan itu. Maksudnya apa? Itu memang sebetulnya cuma untuk apa ya? Untuk suatu kebaikan. Jadi yang ada di otaknya, ya, di otaknya orang tuanya itu kan energi yang dipikirkan itu kan energi. Yang namanya energi di semesta ini, Bapak Ibu sekalian, itu kita percaya atau tidak percaya, itu memberikan vibrasi atau getaran, dan apa yang dipikirkan itu akan kembali kepada dirinya. Itu percaya atau tidak begitu. Maka kalau sering saya sampaikan, kalau penjenengan hari ini panen pelem ya, mungkin buyen dulunya penjenengan itu buang biji pelem nang kebonan, walaupun saiki jenengan panen kuwi lali. Atau yang nganggur mungkin orang tuanya. Wah kuwi pelem kuwi, oh ternyata biyen aku enek sing ra kelingan. Nompo iki ternyata lupa. Nah termasuk sekarang ya. Kalau wah aku ndek iki kok ning pasar diunek-unekke wong. Ya. Misalnya gitu. Ojo. Dulunya kamu pernah ngunek-unekke wong, ning kamu lupa. Wis ora kelingan, wis lali. Nah iki misalnya gitu. Jadi itulah balasan ya, namanya balasan. Nah, kemarin sudah saya singgung ya, tujuan yang diberi kehidupan kita ini antara lain adalah ujian untuk ibadah mengabdi ya, merampungkan pekerjaan yang belum selesai, meluruskan yang bengkok dan membayar hutang jiwa yang atau membayar karma. Kalau bahasa orang lain karma itu bahasa Qurannya adalah balasan jasa. Cuma bahasa aja karena ada orang yang alergi itu karena itu apa? Ya, balasan itu contohnya jarak gini loh Pak. Saya pagi sarapan kemudian saya minum vitamin. Akhirnya malam saya ngaji keadaan fit. Ini balasan. Tapi pagi saya makan sate, siangnya gulai, sorenya bakso. Terus akhirnya kolesterolnya naik, ya, asam uratnya naik, bengi ngajine ra kuat. Misalnya gitu, itu jasa atau balasan. Sing gampang kalau analoginya sing gampang kalau sakit jasa. Itu bahasane wong liya itu karma gitu loh maksudnya. Nah, itu harus kita rampungkan. Maka tugas kita di samping kemarin ujian ya, ujian kan kemarin surat Al-Muluk surat 67 ayat 2 itu ujian, surat 18 surat Kahfi ayat 7 itu ujian. Bentuknya ujian keadaan baik dan buruk. Ya, dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35. Dan ujian dan bentuknya ujian itu ya surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 itu ujian tentang
macam-macamnya. Nah, itu harus kita rampungkan. Kemarin sudah saya singgung bahwa ujian sekolah kehidupan ini berbeda dengan sekolah akademik. Ya. Kalau sekolah kehidupan itu kurikulumnya beda-beda, nanti soalnya juga beda-beda, kemudian cara menyelesaikan juga beda-beda. Nah, di sini memerlukan pengalaman. Maka ada istilah pengalaman adalah guru yang utama. Jadi hidup ini kalau kita sudah pengalaman, ya, Allah itu kan menyapa kita, hadir pada kita itu kadang lewat kejadian-kejadian. Nah, kejadian mungkin yang tidak menyenangkan itu harus kita tahu kok tidak menyenangkan. Ini pesannya apa? Ada pesan apa? Itu kita harus cermat. Oh, ternyata aku mau sandung jedok. Pesannya apa? Ya, mungkin kita koreksi diri kita, mungkin kurang hati-hati, atau mungkin kita ngalamun, atau kita mungkin kurang berpikirnya. Itu harus kita kembali sini, jangan menyalahkan orang lain. Ya. Lantas demikian, ya, setelah kita ada tujuan hidup itu ujian, kemudian ibadah, mengabdi, merampungkan pekerjaan yang belum selesai, meneruskan yang bengkok, dan membayar hutang. Terutama di sini adalah bukan hutang dengan uang, itu juga harus diselesaikan, tapi adalah hutang jiwa. Ya, hutang jiwa itu misalnya aku menyakiti seseorang, ya, ini harus kita tebus. Karena tebus biar kita harus berbuat baik. Ini dalam surat Hud ayat 114 bahwa amal baik itu menghapus keburukan. Itu harus kita, maka jiwa kita harus perbuat baik itu harus kita tingkatkan. Maka dalam bahasa hadis, nek wong sekarang ini, ya, sama dengan kemarin itu lebih jelek dari kemarin. Sekarang ini, dan ini itu adalah buruk. Kalau hari ini sama dengan kemarin, ya itu dianggap kurang beruntung. Tapi yang beruntung hari ini adalah lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian, ya, ini surah 17 ayat 7, ya. Surat 18, surat Kahfi, ya. Jadi kemarin kan sudah saya sampaikan tentang ujian itu, ya. Yang dinilai adalah amalnya atau karyanya. Dan sudah mencatat mungkin, ya, kemarin surat Kahfi ayat 7. Lantas ini yang surat 67 sampai ayat 2 kemarin juga sudah saya sampaikan. Kemudian surat 21 ayat 35 sudah saya sampaikan juga bahwa hidup ini adalah ujian terdiri dari baik dan buruk, dan setiap jiwa itu harus bisa merasakan mati. Kita lanjut. Ini juga sudah saya sampaikan kitab catatan atau rekaman, ya, rekaman bagi kita semua. Yang durhaka itu namanya sijin, yang baik itu namanya ilin. Ya, sudah ini sering saya sampaikan, ya, surat 83 ayatnya ini, ya. Jadi kalau orang fujar itu namanya sijin, tapi kalau orang yang bertakwa, orang baik namanya ilin. Ya. Ini sudah sering saya sampaikan. Kemudian, ya, ini juga berkali-kali, ya, tentang nama itu tadi, dan rekaman itu memang juga kita suruh belajar sendiri, bisa sendiri, ya. Dalam surat Isra ayat 13 itu kan, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi wa nuhiju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan atau kita dicatatkan atau direkamkan amal perbuatannya sebagaimana kalau di lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat kitab itu, catatan rekaman itu dijumpai dalam keadaan terbuka. Kemudian sebenarnya itu ayat 14-nya lanjutannya bahwa ikra kita pakai suruh membaca dan menghisap sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian, ya, di dalam surat Qaf, surat Qaf itu sebenarnya dari ayat 16 sampai 18, ya. Yaitu ketika
ketika dua orang malaikat mencatat, merekam perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan seorang duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawal rokib. Rokib itu dari rokobah, rokobu itu pengawas ya. Kemudian atid itu yang hadir yang selalu bersedia. Nanti kalau penjelasan perkembangan anatomi biologis malaikat itu apa? Ya, ternyata kemarin sudah singgung termasuk molekuler dan lain sebagainya. Maka di ayat lain yang namanya kulit kita manusia ini nanti menjadi saksi dari perbuatan kita. Kita nggak bisa celah. Ya. Jadi semuanya sudah terekam dengan teknologi Allah yang sangat luar biasa. Teknologi Allah bukan seperti kalau simbah-simbah dulu nerangke nek amale apik iki nek wong lakune apa enggak dengleh itu sing tengen nek sing wong elek itu hanya ilustrasi nggo gampangke. Sebenarnya tidak seperti itu mungkin. Karena tekniknya Allah sangat canggih. Dan kita bicara ini menurut ilmu pengetahuan yang mutakhir, kita ini ada namanya mar'an. Jadi bicara ini mengangkasa, terekam oleh alam semesta juga ya. Itulah teknologi Allah yang sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, nah ini yang tadi yang saya sebutkan surat Isra ayat 14 itu, Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap terhadapmu. Jadi kita suruh ya membaca kitab berupa rekaman. Bisa membaca sendiri, nyetel sendiri kan begitu. Nek nyetel dhewe kok suloyo maksudnya depen ngeyel. Kalau depen boten ngoten niku. Nah, kalau kamu ngeyel ora rumangsa kitab rekamanmu ora kaya ngono, Allah itu punya master file-nya. Ya. Master file menurut saya pun hasil syukur amun tinggi. Master file itu misalnya ya. Ini saya punya flash disk. Saya ambil dan sudah saya masukkan di flash disk yang utama. Itu namanya master file. Jadi kalau di komputer rusak itu masih punya cadangan aslinya itu master file-nya. Ya, di sini di dalam surat 23 ayat 62. Wala yukallifu nafsan illa wus'aha. Wala daina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada sisi kamilah ada suatu kitab catatan atau rekaman yang membicarakan kebenaran dan mereka tidak dianiaya, tidak didolimi. Jadi master file-nya dari Allah ini yang tersimpan ini tidak mendolimi. Yang kowe ora berbuat jahat yo rekamannya tidak jahat. Yang rekamannya apik berarti apa yang kamu lakukan apik. Jadi sangat adil, sangat tidak mendolimi. Jadi maksudnya memang tergantung dirimu itu mau diisi rekaman yang sebagaimana. Maka Allah ya yang di surat Isra tadi suruh baca nyetel sendiri, tapi kalau masih membantah Allah punya master file. Nah sekarang Bapak sekalian, hidup ini tadi kan ujian dalam universitas terbuka, ya. Kurikulumnya beda-beda, cara menggarap beda-beda, ya. Terus kelulusannya di Al-Quran menyebutkan kelulusannya. Jadi jenis kelulusan itu ada satu kumlot. Kumlot itu misalnya dengan anaknya kuliah nilainya itu 4 misalnya. Ya. IPK-nya 4 itu masuk kumlot mungkin. Tapi kalau cuma 3 itu bukan kumlot. Kemudian ada yang lulus normal, ada yang lulus bersyarat, ada yang belum lulus. Jadi yang kumlot ini oleh Allah jelaskan dalam Al-Quran itu jannahnya, ya surganya suruh milih. Kemudian yang lulus normal ini jannahnya, surganya ditentukan. Tapi yang lulus bersyarat, nah ini nanti kita jelaskan juga ada yang belum lulus. Nah, maka padahal dalam Al-Quran itu ada istilah
sedikit yang bersyukur, sedikit yang mengimani. Ya. Kebanyakan tidak bersyukur, kebanyakan tidak beriman. Nah ini, kebanyakan mungkin ya belum lulus kan begitu. Ya, jadi ada 4 ya, kelihatan nggih. Kita lihat lulus mulot itu bisa bebas memilih surga. Ini seperti yang tua-tua, seperti Mbak Sabda itu harus akselerasi. Akselerasi ini kemarin IP-nya baru 3,2 ya undang 4 gitu loh Mbak. Siap Mbak? Dan lulus kumlot itu ya Mbak. Nek sing 6 itu ya masih masih dowo. Tapi secara logika ya, kita lihat ya di dalam surah Az-Zumar ayat 73 dan 74. Wasikol ladina taqaw rabbahum ila jannati zumar, dan dipimpin orang-orang yang bertakwa, orang hisab itu pada Robnya, pada Tuhannya, kepada surga-surga berombongan. Kata idza ja'uha ya, wa fatahat ya, abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika sampai pada jannah tadi, dibukakan pintu-pintunya dan dikatakan untuk mereka penjaganya, ya, salamun alaikum, kamu merasai kebaikan, masuklah dia dengan kekal. Ini yang ayat 7. Kemudian yang ayat 7 Mbak, wa qalul hamdulillahilladzi shadaqana ba'dahu wa awrasnal ardh. Dan mereka berkata, segala pujian kepunyaan Allah yang benar pada kami tentang janjinya, dan dia wariskan pada kami bumi. Natabawwa ya, minal jannati khaistu nasa falima ajrul amilin. Kami tempati dari surga itu mana yang kami kehendaki, sangat nikmat balasan atau upah yang mereka tadi beramal. Jadi ini yang lulus kumlot ini mengatakan, ya, saya ini ya menempati surga mana yang saya kehendaki, bisa milih. Jadi kan ada surga adnin, ada surga firdaus dan lain sebagainya. Ya, bisa milih, ini yang lulus kumlot. Ya, kemudian lulus normal. Ya. Lulus normal itu kalau yang lulus kumlot itu kan kalau korelasi dengan ingat kajian kita di surah 56 ya, surah Waqiah, itu kan ada tiga jenis golongan. Ya. 3 jenis golongan, yang satu sabikun, yang kedua askabul maimanah, yang ketiga askabul simal. Jadi yang lulus kumlot itu adalah yang sabikun tadi, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ada hal yang baik itu pokoknya posisinya di depan. Kemudian ada ashabul yamin yang golongan kanan dan ashabul simal golongan kiri. Ini yang lulus normal. Ini labelnya sudah musim, tapi surganya tidak memilih, sudah ditentukan. Ya, di sini dalam surat 10 ya, ayat 26, untuk orang-orang yang berbuat baik, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun wala yarhaqu wujuhahum fataru wala dila ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Untuk orang-orang yang berbuat baik adalah untuk orang-orang yang berbuat baik adalah kebaikan dan tambahan. Jadi orang berbuat baik itu sudah baik ditambahi, dan tidaklah menimpa wajah mereka keluh kesah dan tidak pula kehinaan. Itulah kawanan atau kelompok surga yang mereka kekal di dalamnya. Jadi tingkatannya
muhsin, ya. Muhsin itu bisa dibaca di dalam surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati ya sebelum kamu itu muslim. Jadi minimal muslim. Ya, kalau tidak muslim ya berarti belum. Ya, itu tadi lulus yang normal. Sekarang lulus yang bersyarat. Ya. Tadi yang muslim ya maksud saya. Tadi yang muslim, sekarang yang muslim yang lulus bersyarat. Kita bisa lihat dalam surah 16 ayat 89, wa yauma nab'asu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan ala haula'i wa nazalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan pada hari kami bangkitkan pada setiap umat seorang pemberi bukti atau penyaksi atas mereka dari diri mereka, dan kami datangkan padamu seorang pemberi bukti atas orang-orang ini, dan kami turunkan atasmu kitab, ya, kitab yang menerangkan atas setiap sesuatu atau Al-Quran bagi petunjuk serta rahmat bagi dan kabar gembira bagi orang yang muslim. Jadi orang yang muslim itu sudah syaratnya, yaitu di sini disebutkan sudah mendapatkan kabar gembira, kemudian mendapatkan rahmat kasih sayang, juga mendapatkan petunjuk karena dia sudah diturunkan tadi kitab tadi. Jadi seorang pemberi saksi, ya, pemberi bukti, Sayyidah itu memberi saksi dari umat itu atas mereka sendiri. Min anfusihim kan dari diri mereka sendiri. Jadi kalau ada orang yang memberikan kalau zaman Nabi ya yawan nasu fi kulli ummatin, tiap umat itu diutus, dibangkitkan, ya. Seorang pemberi bukti alahim atas mereka min anfusihim, dari diri mereka, dari komunitas mereka, dari golongan mereka, dari orang-orang yang ada di dalam mereka itu memberikan sebagai saksi syahidan. Karena dia nafsu Allah membangkitkan, dan di situ wajibna bika syahidan ala haula'i, dan mereka ini didatangkan ini sebagai bukti, diturunkan atas mereka kitab. Kemudian di sini adalah kitab ini menerangkan atas setiap sesuatu, tibyana likulli syai'. Kemudian kalau kita sudah mengerti bahwa syarat utama adalah muslim, ya kita berusaha menjadi orang yang muslim. Kemudian yang terakhir, ya, karena ini waktunya terbatas, maaf belum lulus. Jadi kalau ada anak sekolah, ya, ujian, pengumuman, itu kan di amplop ya, di amplop, buka. Tadi mungkin kamu lulusnya kumlot, terus nanti ya satunya kamu kumlot ini, lulus kumlot ini kamu bisa mencari pekerjaan boleh di mana saja, ya, boleh jadi pegawai negeri, boleh jadi ini dan sebagainya. Tapi ada yang lulus tadi biasa, kamu lulus dengan IP sekian, kamu bisanya kerjanya di ini, gitu. Terus yang tadi lulus bersyarat, kamu harus menyelesaikan skripsi dulu misalnya gitu. Nah sekarang mau coba amplopnya, maaf kamu belum lulus, ya harus istilahnya terus sekolah ya, tapi kalau di sini ya menjadi orang yang rugi, ya, menjadi orang yang rugi. Ya kita baca dalam surah 46 ayatnya 17 dulu. Dan yang berkata kepada ibunya Ufin, bagimu apakah kamu menjanjikan padaku bahwa akan dikeluarkan, dan sungguh telah berlalu generasi sebelum aku. Keduanya minta tolong pada Allah. Celakalah engkau yang merasa aman bahwa janjinya Allah itu hak lebih benar. Lalu dia berkata, tidaklah ini kecuali dengan orang-orang yang dahulu. Kemudian ya, ulaika, mereka itulah ya, alladzi haqqa alaihim qawlu
fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khosirin. Nah ini tutup ayatnya, innahum kanu khosirin. Itulah orang-orang yang hak logis benar atas mereka perkataan pada umat-umat yang sungguh telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia, bahwa mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi yang belum lulus tadi adalah namanya khosirin. Ya, khosirin. Ini dikuatkan ya, dalam surat 40 ya. Bukan ya, ini lanjutannya yang lain. Jadi tadi ada 4. Yang satu lulus umroh bisa memilih surga, yang kedua karena sudah muhsin surganya ditentukan, kemudian yang ketiga bersyarat harus menjadi muslim dulu, yang keempat adalah yang tidak lulus. Maka dalam surat Asr itu wal asri innal insana lafi khusrin ya, sungguh rugi ya. Manusia itu semuanya rugi illa kecuali yaitu amilus sholihat atawa sobil hak, atawa sobil sobil, yang berbuat amal soleh kemudian berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi kan musrin ini yang belum lulus, ini harus kita hindari, ya, harus kita hindari. Supaya apa? Supaya kita sudah mendapatkan kelulusan, walaupun minimal tidak mulot ya tidak apa-apa, tapi kita bisa lulus. Dengan begitu Bapak Ibu sekalian, insya Allah ya, kalau kita ini mau menjemput hidayah Allah, karena Allah itu memberikan hidayah atau petunjuk itu bukan bagi orang-orang yang tidak berkehendak, tapi yang berkehendak. Jadi kalau ada istilah yahdillahu linurihi mayasa, Allah memberikan cahayanya pada orang yang dikehendaki, itu adalah orang yang mau berkehendak. Kalau tidak berkehendak tidak masalah. Termasuk orang mencari rezeki ya, di pasar, di ini itu kan yang berkehendak. Yang tidak berkehendak, wah saya di rumah saja, tidak usaha, tidak ladang, tidak usaha, ya tidak mendapatkan. Karena Allah itu memberikan kepada kita itu lewat semesta. Maka jangan sampai kita terputar oleh simbol atau atribut kita. Wah saya misalnya muslim yang boleh berhubungan dengan mau malah muslim semua. Tidak begitu. Wong nuwun sewu ya. Saya jualan sembako, itu yang beli itu bukan orang muslim semua. Nah, berarti Allah memberi rezeki itu lewat orang siapa saja. Jadi Allah itu hadir itu lewat siapa saja. Maka kadang kita itu diuji oleh Allah, ya, Allah hadir lewat orang yang minta pinjaman, ada orang yang minta-minta, ada pengaman dan lain sebagainya. Itu kehadiran Allah menyapa kita. Sikapmu bagaimana lo gitu loh. Nah, kalau sudah kamu lulus yang tadi saya gambarkan, yang namanya orang yang lulus itu sudah mengerti apa yang dia kerjakan, kemudian soalnya sudah dikerjakan, lantas dia yakin bahwa ini soal ini betul-betul sudah dikerjakan dengan benar, akhirnya dia lulus. Nah, maka soal-soal dalam kehidupan kita ini harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, supaya apa? Supaya kita tujuan dari hidup yang tadi saya sebutkan tadi, salah satunya ujian, kita bisa menjadi lulus. Setelah kita lulus, ya nanti endingnya kita bisa husnul khotimah. Jadi husnul khotimah ya tadi syaratnya memberikan pemaafan, memberikan kasih sayang, dan memberikan pelayanan. Itulah yang ada di dalam Quran. Kalau masih ada dendam, belum ada pelayanan, masih ada benci, tidak ada kasih sayang, itu akan orang ini masih menjadi dinding dalam kita menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mungkin ada komentar atau pertanyaan, saya persilahkan kepada Bapak sekalian. Saya beri waktu ya 5 menit kalau ada. Monggo. Tapi satu dulu, nanti jamnya tidak masuk ke kamarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.